Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Martamis. Mari tetap optimis. Mari kita tetap optimis. Halo, saya menyapa untuk para pemirsa dimanapun berada. Kita akhirnya bisa bersama-sama berjumpa di sudah. Tanpa banyak basa-basi berlebihan, mari kita langsung menonton KDM. Ayeuna dibebaskan lahanna dicor jalan alus tuh. Mana jalana? Jalan anu kerja bakti. Aya nu kerja bakti anu ngaririweuh. Anu kerja bakti bapak-bapak. Anu ngaririweuh saha? Tapi minimal aya ibu-ibu mah jadi bahagia lah. Dunia tanpa wanita serasa makan tanpa garam. Ya Allah, itu ibu-ibunya. Di tol gini. Kamu serasa makan tanpa ikan. Ada-ada aja ibu-ibu ya. Tanpa nasi, tanpa sambal, jadinya harapan piring na hungkul. Oke. Banjarsari well. Nomor sabaraha. Well. Ini apa tiba-tiba ada Kang Alo ininya. Kaget tiba-tiba ada foto orang. Oke, awalan yang bagus videonya yaitu adalah pengecoran jalan ya, dan ada Kang Dedinya, terus ada ibu-ibu yang noel-noel. Ya, salah satu hal yang bisa dilihat di sosial media untuk Jawa Barat itu adalah dia terbuka untuk publik ya, banyak postingannya, banyak yang bisa dikoreksi, banyak yang bisa dipuji, banyak yang bisa dihujat. Jadi ya monggo dipersilahkan kepada semuanya. Assalamualaikum, sampurasun, nilujeng enjing. Ngopi. Jing wargi Jabar, semoga sehat selalu dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa kebahagiaan. Saya setelah mengantar nih yang sekolah, jalan kaki dulu di sawah karena mulai jam 9 kegiatannya padat sampai jam 11 malam, tidak berhenti, tiap jamnya ada kegiatan. Dan saya sampaikan pada seluruh warga di Jabar yang tinggal berdomisili di ibu kota kabupaten dan ibu kota Madiyah bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar acara kegiatan pemilihan kota tertata, kota terbaik, kota terbersih, kota terestetik dengan nama kejuaraan memperebutkan Makuta Binokasi. Nah, bagi ibu kota yang berhasil meraih atau menyabet Makuta Binokasi akan mendapat stimulus kegiatan pembangunan di 2026 senilai 15 miliar rupiah. Stimulus ini bagian dari upaya kita memacu semangat setiap kepala daerah, bupati dan wali kota untuk menata ibu kotanya masing-masing. Yuk kita bersama-sama kembalikan kembali jati diri Jawa Barat sebagai provinsi yang bersih, rapi, tertata, bebas bencana gitu nih, yang menjadi harapan kita. Hijau dan bahasa sederhananya, bahasa karuhunnya itu adalah Gunung Awian, Lengko Balongan, Lebak Sawahan. Ya, tata titi duduga prayoga menjadi tradisi kehidupan masyarakat. Salam untuk semuanya, semangat. Pasarnya nggak boleh kumuh, sekolahnya nggak boleh kumuh, halaman dan gedung kantornya nggak boleh kumuh, rumahnya nggak boleh kumuh, sungainya nggak boleh kumuh. Yuk berlomba, jadikan tempat tinggal kita menjadi tempat yang nyaman dan membuat bahagia seluruh warganya. Ya ini sebenarnya tuh ya acara kayak kalau dulu di sekolah tuh ada tuh lomba kebersihan antar kelas, lomba kedisiplinan misalnya, dan lain-lain tuh ada tuh. Ya sederhana tapi itu kan bagian daripada berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Jadi bersih, paling terkelola, paling rapi, paling apa. Dan di sini tingkatannya antar bupati dan wali kota. Yang mana hadiahnya juga adalah stimulus sebesar 15 miliar. Ya artinya ini kan apa ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, nanti 15 miliar itu pun balik lagi untuk kebaikan lagi. Jadi ya bagus lah. Artinya kan setiap bupati wali kota ya harus
bergerak untuk itulah kalau pengen nama desa, nama kotanya terangkat. Jadi ini apa ya, persaingan, ada persaingan tapi dalam kebaikan, bener-bener kompetisi lah ya. Kalau mau ngomong seru ya, zaman dahulu sekolah ada lomba-lomba semacam kebersihan kelas gitu. Kita senang-senang aja sih, saya senang-senang aja gitu. Kelas mana yang bersih kita harus rajin, yang piketnya harus rajin, terus soal dan lain-lain. Nanti jadi kelas terbersih, ya senang gitu. Nah kalau ini kan dapat stimulus 15 miliar gitu. Kalau di sekolah dulu paling dapat jajanan atau ya dianggap keren aja gitu karena kelasnya bersih gitu. Oke. 97% warga Jateng setuju Kades Soho jadi gubernur. Debatable ya. Ini masih bisa diperdebatkan. 97% itu apakah datanya dari mana? Ya bisa jadi ini adalah sebuah metafora hiperbola ya, menyatakan 97% gitu. Nggak tahu juga ini datanya dari mana. Apakah dari video ini ada datanya? Kita coba tonton ya, walaupun ini 19 menit ya. Adanya sindiran dan sarkasme dari Gubernur Jawa Tengah M. Lutfi yang menyerupai sindiran ke Pak Lutfi jadi gubernur kalian, coba komen di bawah ya. Oke, ada yang komen di sini guys. Gubernurnya nggak ngerti Panjang dan ini isinya ya sama ya. Jadi beliau ini seperti saya gitu. Jadi saya mengomentari beliau yang seperti saya. Jadi udahlah, pusing skip. Bapak orang mana? Masih. Bapak bau tuh. Stop minta sumbangan di Jalan Pabrik Bulu Ayam, baunya menyengat, part 5. Kalau ibaratin bau ya emang bau. Bau. Tapi kan Bapak mah menang duit. Itu Pak kerjaan kan. Ya kan Bapak bau dapat uang. Tapi kan kalau warga bau tidak dapat apa-apa. Sekolah sareng Kumaha? warga kan Pak. Ya Pak, kalau semua usaha kita berpikir bahwa ini tenaga kerja segala macam, atau bisa Indonesia bisa rusak Pak, Jawa Barat Pak. Karena semua orang ini demi usaha. Lamun kita mah dongdot demi usaha Pak. Sarua. Maunya menang. Nepakeun lapak. Ada orang nangaleng Pak. Iya. Sebenarnya kan kita mensolusikan masalah limbah di tempat lain loh Pak. Gimana? Benar juga. Maksudnya ini kan limbah nih. Kita bantu mensolusikan limbahnya. Menyelesaikan solusi limbah di tempat lain, tapi membangun masalah di tempat yang berbeda. Sebetulnya Pak, Apa? mah tepatos bau teh. Heeh. Bau mah kan penjemuran penjemuran anu sana sebetulnya ieu mah hanya menerima Ini bau Pak. dari mohon. Terus? Mangga seandainya ini tutup ke hoyong sadayana. Ya semua kita tutup kalau menimbulkan problem lingkungan. Saya mau objektif orangnya. Industri Nah, itu, yang tidak berproblem saya dukung. Nah, itu baru nama Bapak Ya kan, kalau industri yang merugikan lingkungan, saya nggak segan-segan untuk memberikan minimal denda. Industri besar di Kerawang didenda 3,5 miliar Pak. Gitu loh. Upami Saya berani, nggak ada masalah. nyuhunkeun solusina ke kapayuna. Iya. Pakai keluarga. Gitu, iya. Siap, hatur nuhun Pak. Gitu. Mangga. Kan ini bau. Insya Allah Pak. Kan abdi ge mendapat pengaduan dari warga sini. Padahal pada mana orang dinya. Ya tapi kan tidak bisa begitu Pak. Itu bisa gitu. Tugas pemerintah mah kan aturan. Mohon laras. Gitu loh. Sekarang gini, Bapak bisa nggak menghilangkan bau? Saya pertanyaan. Bisa diminimalisir. Sok, saya bisa nggak menghilangkan bau? Sok. Bisa diusahakan. Tapi kan ini sudah ditutup sekali, sekarang masih bau. Karena dulu mah uji. Karena nanti kan ada tahapannya dalam lingkungan hidup, tidak semerta-merta tutup, pasti ada tahapannya nih. Tahap pertama ini, tahap kedua ini, tahap ketiga ini, semuanya ada analisisnya, gitu loh. Gitu. Pabrik bulu ayam itu jadinya apa nanti ya? Jadi untuk shuttlecock kah? Yang untuk main bulu tangkis itu? Bapak bau tuh. Bau. Saya pertanyaan saya, Bapak kalau jadi tetangga di tempat ini, berkenan nggak? Belum tentu Pak. Ya makanya, gitu loh. Saya sederhana aja. Bapak misalnya tinggal rumahnya di depan pabrik ini, kira-kira Bapak nyaman nggak? Ya enggak. Iya makanya. Begitu bos. Tapi Pak, apa orang di oge aya oge pada mana Bapak? Lain urusan orang dia pada mal jeung teu pada mal, bukan urusan Betul, itu. betul. Tugas saya mah adalah ada keluhan dari warga, Betul. ada bau menyengat dan sungai tercemar. Atau tugas saya nyamperkeun. Engke nu memutuskan malain saya memutuskan Dinas Lingkungan Hidup. Iya, KLH. Iya kan? Iya. Yang di Kerawang yang memutuskan Dinas Lingkungan Hidup denda 3,5 miliar. Kan? Saya ikuti aturan, saya mah mau ikut.
campur. Nanti cek dinasna kudu kumaha. Ya terserah mereka yang lebih ahli. Mohon siap. Tugas saya memastikan semua aparat bekerja dengan baik dan tidak bisa disuap. Ya, benar. Gitu, Pak. Betul. Nah, pertanyaan anak Bapak, geus urang da saya ge urang nangleng, pertanyaan anak urang nangleng nu teu digawe nyaman teu kukayan ieu. Ya minimal Saya nanya ya, nyaman. pasti nyaman, teu nyaman. Oh, gitu. Teu nyaman. Pan teu digawe kabeh jelema di dieu. Betul. Gitu, ya. Begitu, Bos. Siap. Begitu, Siap. Bos. Siap. Ya, mudah-mudahan ada solusi ya ti Bapak Aing. Ya. Nya. Mudah-mudahan ada solusi lah nu bagus. Iya. Amin. Iya, naon ya? Ya, Bu. Keluarga sini. Dengan bau ini udah biasa. Udah, Bang. Biasa yang dibiasain. Maksain, Bang. Kerja di sini, kerja. Gak mau. Yang nggak kerja senang dengan bau ini. Enggak. Menikmati bau ini enggak? Apa harapannya buat gubernur? Ditutup. Ya harapan ngomong aja apa harapannya? Pengen dirapikan, jangan supaya tidak bau. Kalau tetap tidak bau, tetap bau. Oke lah. Tutup saja. Aja. Iya, tutup aja. Ayo. Ya ini ya part 5. Jadi ini ada part yang lain ya. Saya cukup terperanjat mendengar Mampus ngotot lawan kebijakan KDM Walkot Bandung dipermalukan oleh guru sekolah ini. dana study tour yang ditetapkan oleh pihak sekolah di Jawa Barat begitu besar, sampai jutaan. Karena di kota saya, di Kalimantan paling besar. Ini apa ini? Ini ada bapak ini, terus ada bapak ini, terus ada bapak ini. Oh ini yang tadi ya, Rustam. Videonya juga panjang nih. 250.000. Memang itu tergantung destinasi, fasilitas, dan durasi waktu kegiatan. Tetapi tetap sangat besar di mana saya pahami, di Jawa Barat masih banyak orang tua yang tidak mampu. Wajar jika ada larangan study tour dari Gubernur Kang Deddy. Apalagi jika biaya tak masuk akal dan hanya jadi ajang pamer. Sekolah mestinya tidak asal tunjuk destinasi, tapi lebih dulu tanya hati nurani dan survei realita ekonomi orang tua. Coba adakan survei ke orang tua seperti yang kami lakukan di sekolah. Ini mah kayak prompter ya, rapi banget kata-katanya. Pasti hasilnya mayoritas orang tua menolak atau keberatan dengan study tour. Bukan zamannya lagi pendidikan jadi. Oh nggak bisa jadi lancar ya, bisa. Karena kan ya ini nada-nadanya itu nada-nada yang ayo dibeli, ini adalah yang terbaik, bisa menulis. Nadanya mirip kita sih. Di beban, apalagi kalau ujung-ujungnya bisa mengobati asma, otot kram, sakit lutut, paru-paru basah. Dipilih. Ini adalah obat dari segala obat. Nah ya, kayak gitu nadanya. Teringat. jerat pinjol. Edukasi itu bukan wisata mahal, tapi makna yang tertanam. Tapi bukan juga sih, ini nada-nada apa ya? Ini ya nada datar sih. Beda-beda, bukan nada jualan. Lucu juga ketika perusahaan bis dan pelaku pariwisata merasa paling dirugikan oleh larangan study tour. Seolah hidup mereka tergantung pada kegiatan yang 1 tahun sekali. Padahal dunia usaha semestinya punya strategi diversifikasi, bukan menggantungkan pemasukan pada anak-anak sekolah yang bahkan belum punya penghasilan. Kalau satu kebijakan larangan saja sudah dianggap mematikan usaha, mungkin yang perlu dibenahi bukan kebijakannya, tapi model bisnisnya. Lalu bagaimana dengan orang tua yang terpaksa gali lubang tutup lubang demi study tour? Apa itu bukan kerugian besar yang lebih besar lagi? Jangan sampai untuk menyelamatkan bisnis, tetapi beban psikologis dan keluarga itu tereduksi.
Jangan jadi ladang eksploitasi. Atuh Pak, karek oge ti istilah harang panon nya. Ieu teh sakola teh jempling eueuh study tour nya. Repeh ibu-ibu teh da ayeuna kudu diayakeun di study tour. Abi ya sebagai pengajar nya guru TK da lieur atuh Pak. Ibu-ibu teh nya can Bang Emok, can eukeur bekelan, can eukeur eta teh si bakal budak TK teh da kudu jajan geuninganan unggal poe teh kudu jajan lieur Pak. Ayeuna kudu aya study tour, boro-boro ke study tour Pak nya. Ayeuna ibu-ibu teh geus lieur ku Bang Emok oge. Bang Emok teh leungun hiji, da aya nu dua, nu tilu geuningan. Wah, riweuh keur tuang sapopoe ge riweuh, Pak. Sok atuh ayeuna kudu bijaksana teh mana kamu abinya sebagai guru ieu nya. Ai diayakeun tadi tur pajarkeun teh cenah bapaknya. Guru teh ngaya-ngaya nya. Ngaya-ngayakeun gede batina cenah da eta we da hayang tadi tur teh da aya batina. Kan diomongkeun di wae, Pak. Ibu-ibu teh coba erek kumaha ari kitu, Pak. Geus lah mending oge ceuk bapak aing nya. Geus teu kudu aya saditur nya, geus teu kudu, Pak. Mending kitu abi mah, mending keneh ridho jiga kitu lah. Teu istilah harang panon, Pak. Tapi ya memang sih itu yang Bapak Farhan itu agak beda kan. Maksudnya udah kalau satu larangan study tour udah semua gitu. Kalau misalnya ada yang beda itu kan jadi semacam anomali gitu. Yang akhirnya kebijakan itu jadinya udah ngejejek gitu. Tiba-tiba ada yang dari dalam di satu badan yang sama malah beda gitu. Akhirnya jadinya kan ya anomali kan. Tapi suka sih saya pendapat yang Bapak pertama tadi yang ngomong itu bagus lah, bahwa jangan-jangan bukan kebijakannya yang harus dihapus gitu, tapi ya cara usahanya yang harus dibenahi gitu. Ya, itu ya. Kalau yang ibu-ibu tadi ya itu rentan dituduh. Jadi guru-guru itu kalau ada study tour rentan dituduh memanfaatkan. Dan memang ada yang benar memanfaatkan, tapi ada yang memang nggak kecipratan sama sekali itu keuntungan dari study tour itu, tapi dianggap mendapatkan pula gitu. Akhirnya ya itu daripada fitnah, daripada tadi nyusahin ini itu, ya udah mending dihapuskan, selesai, masalah beres gitu. Usah gaya. Halo guys. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Malah Kang Jennya malah yang jadi halo guys. Udah kayak David Gadgetin. Halo guys, David di sini. Ini ada. Halo guys. Guys, halo. Selalu ditanya, Pak Didi duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten lebih baik dari apa ini pemerintah perjalanan. Jadi gubernur konten punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur malor. Betul. Oke. Gara-gara gubernur konten jalan jadi bagus-bagus. Gara-gara gubernur konten jalan-jalan jadi bagus. Jalan di desa-desa juga jadi bagus. Gara-gara gubernur konten. Malah jadi olok-olokan ya. Aduh. Terima kasih Bapak Aing. Bapak Aing terima kasih. Hiraukan saja yang nyinyir Bapak Aing, biarin aja. Itu yang nyinyir bukti tidak becus. Dan ini di belakang saya sudah ada Kiai dari Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah yang lulusan Fakultas Dakwah. Jadi Kapolda. Warga Jawa Tengah lebih respect kepada Kades Hoho ketimbang gubernurnya sendiri. Bahkan banyak yang berpendapat Ahmad Lutfi tidak mencerminkan sebagai seorang pemimpin. Bukan tanpa alasan, karena belakangan beredar video dirinya yang mengejek KDM dengan narasi yang sangat tidak pantas. Setelah videonya viral, warga Jateng pun ikut membanjiri komentar di akun Instagramnya. Bahkan ada yang mengatakan lebih cocok Kades Hoho yang jadi gubernurnya. Tapi gimana pendapat kalian? Ya, pendapat kalian gimana? Oh, tadi ada pertanyaan itu ya. Ya memang agak aneh sih waktu kemarin kok bisa gitu. Kenapa gitu? Maksudnya ngeluarin statement semacam itu gitu. Padahal kan kalau misalnya cara kerja beliau adalah misalnya tanpa media terus kayak gitu, ya udah gitu loh. Kenapa harus ada omongan seperti itu? Itu doang sih. Iya. Halo guys. Halo guys, nyong ora bisa kerja guys.
nyong bisane nyinyir tok. Gubernur kayak Rika kuwi gawe sial wong Jawa Tengah tok. Gawe sial tok. Ora anak kerjane, ora tayang kerja Rika. Kebijakane Rika juga. Rika itu apa ya artinya ya? Kebijakan Rika itu ya maksudnya ya? Tolong ya. Kebijakan Rika berarti kebijakannya kali. Rika itu berarti ya. Ora bisa dinikmatin wong Jawa Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya wong Jateng. Dukungnya Pak KDN nih. Sama aksesorisnya nih ya. Aku paling nggak tahu gubernurnya sendiri kerjanya nyinyirin gubernur KDN. Beliau tidak mau ketemu dengan rakyat miskin karena rakyat miskin tidak menyelesaikan masalah, kata beliau. Hai Muhammad Lutfi, kamu tahu bahwa rakyat Jawa Tengah saat ini 70% miskin. Kamu dipilih rakyat miskin. Sekali-kali jangan lepas birokrasi feodal itu. Dan beliau ini nyebut kata birokrasi feodal loh. Jadi birokrasi feodal itu kalau di ini feodal itu kayak macam tuan tanah gitu. Jadi dia pemilik. Feodal kan dasarnya ya dari punya tanah, orang-orang yang punya banyak tanah, terus akhirnya dia bisa memerintah orang-orang untuk kerja di tanah dia gitu. Ya atau kalau lebih yang sekarang itu mungkin bahasanya ya dia merasa ya jadi lepaskan birokrasi feodal. Jadi saya nggak paham gitu kenapa juga beliau pakai kata birokrasi feodal ya sebagai tendensi untuk menyatakan bahwa orang yang melakukan pemimpin atau pejabat yang menggunakan media kamera atau konten seperti untuk suatu kegiatan dijadikan sebagai birokrasi feodal ya, atau orang yang memberi kepada orang yang membutuhkan atau yang susah gitu, itu disebut birokrasi feodal gitu. Ya agak-agak gimana ya? Ya kan dasar standarnya ya pemimpin kalau ngelihat rakyatnya susah ya pengen bantu gitu loh. Bukan karena dia ngerasa bahwa saya adalah feodal gitu, feodalis, terus saya akan membuat orang-orang miskin ini menyembah saya atau menuhankan saya. Kayak berlebihan banget gitu kalimat birokrasi feodal itu. Tapi nggak usah pakai media. Justru menurut saya tanda-tanda feodalisme itu melekat sekali kepada Bapak ya. Memangnya kenapa kalau orang bekerja sambil ngonten, Pak? Ya. Bapak ini anti sama orangnya atau anti sama media? Media adalah merupakan pilar dari demokrasi, Pak. Tugas media itu juga untuk mengabarkan kepada masyarakat tentang keterbukaan data ya. Dan media itu juga bertugas sebagai pengontrol. Iya juga ya. Kalau ngomongin feodal justru malah orang yang nggak masuk media di negara demokrasi malah jadi kayak feodal gitu. Karena kan di demokrasi malah seharusnya media yang dia pakai yang sekarang menjadi pengontrol suatu kebijakan ya. Jadi kalau orang coba kamu melakukan kegiatan tanpa media gitu, malah feodal gitu, karena orang juga nggak tahu kok dan nggak bisa dikontrol gitu. Kalau ada media kan enaknya itu ada bisa dikontrol gitu, kayak benerin jalan ya ada deh di media diliatin kan, tinggal dicek gitu. Bahkan kan berita-berita enak gitu untuk ngulik, untuk ngutip gitu. Kalau memang nggak tahu sih, saya juga aneh tuh kenapa ya Bapak itu malah tiba-tiba kayak lagi ngobrolin soal ini kan, indeks kemiskinan Jawa Tengah kalau nggak salah, di background latar belakangnya itu ada kayak penurunan angka kemiskinan Jawa Tengah itu turun 0,89% nih di belakangnya itu. Kalau nggak salah ini pokoknya ya lagi ngomongin soal ya ekonomi lah ini. Tiba-tiba ngebahas itu, kenapa nggak fokus aja gitu dengan permasalahan mereka sendiri gitu, kayak aneh sih. Kayak kenapa, makanya pertanyaan saya itu kayak kenapa harus ngomong itu ya? Untuk apa gitu loh? Yang pada akhirnya kan obrolan beliau pun masuk ke media gitu loh. Dan masuk ke media dengan cara yang nggak enak gitu malahan.